Selamat sore Tentureners, di hari Rabu seperti biasa di seputar informasi kesehatan barengan Sam yang hari ini akan ngebahas nih tentang fakta dan juga mitos kanker pada anak barengan Dr. Nur Melani Sari, spesialis anak MKes dari Promkes RSAS Bandung Tentureners. Jadi kita hari ini bakal ngebahas tentang seputaran kanker pada anak Tentureners ya, terutama fakta dan juga mitosnya. Sambil menungguin nih tim dari Promkes RSAS-nya untuk bergabung. Makanya jangan kemana-mana, stay aja di live Instagramnya MDK Radio di 102,9 MDK Radio. Oke Tentureners yang udah nungguin, akhirnya kita mencoba untuk bergabung ya barengan Dr. Nur Melani Sari ya, yang ada di sudah nampaknya sudah ada di kolom komentar ya dok. Boleh untuk kita bergabung langsung ya dengan Dr. Nur, spesialis anak MKes Tentureners, yang hari ini juga bakalan kita membahas seputaran kanker pada anak Tentureners ya. Kita mencoba untuk bergabung. Halo, selamat sore dok. Balik. Halo. Kenapa? Halo, Halo, selamat sore dok. selamat sore. Suara saya cukup terdengar dengan jelas dok. Suaranya terdengar, mungkin saya nggak terlihat dengan jelas ya, goyang-goyang. Maaf ya. Suara jelas dok, terdengar dok. Ya, syukurlah. Maaf Baik. nggak bisa masuk account-nya RSAS, kayaknya harus password-nya ganti kayaknya. Oke, nggak apa-apa dok Maaf. ya.
Mungkin langsung aja kita akan berbincang nih dengan Dokter Nur Melani Sari, ya, spesialis anak MKes ya. Dan terus yang hari ini akan membahas seputaran fakta dan juga mitos kanker pada anak nih. Gimana kabarnya, Dok? Ya, sehat insya Allah. Semoga baik-baik saja, Dok ya, dan juga selalu sehat. Nah, mungkin kita akan sedikit membahas nih, Dok, tentang kanker pada anak nih. Mungkin kita ngebahas dulu nih, apakah kira-kira yang dimaksud dengan kanker, khususnya pada anak nih, Dok? Seperti apa tuh? Oke, kanker anak ya. Sebenarnya prinsipnya sama aja sih sama dewasa ya, cuman terjadi pada kelompok anak yaitu usia dari lahir sampai usia 18 tahun. Kanker itu baik di anak sama dewasa sama saja, artinya pertumbuhan sel yang tidak terkontrol yang kemudian mengganggu fungsi tubuh normal begitu. Dan seperti kita ketahui bersama, dampaknya bisa sampai menyebabkan kematian yang fatal ya. Gitu. Oke. Untuk kira-kira penyebab dari kanker nih, khususnya pada anak nih, Dok ya. Kira-kira apa sih menyebabkan kanker gitu, Dok, pada anak-anak? Ya, jadi kalau emang sih ini pertanyaan paling sering ditanyain sama orang tua ya. Tapi sayangnya memang jawabannya untuk sampai saat ini tuh belum ada yang memuaskan karena gak ada satu hal gitu. Jadi satu faktor yang langsung kalau dia kena ini bakal jadi kanker. Jadi multifaktorial. Tapi umumnya kanker di anak itu bukan karena pengaruh gaya hidup, tapi ketika dalam perkembangan suatu sel dari sel muda menjadi sel dewasa itu ada yang error itu akibat gangguan genetik. Sedangkan perilaku yang hidup tidak sehat seperti merokok yang kebanyakan menjadi penyebab kanker pada dewasa, sepertinya pada anak itu tidak begitu banyak gitu ya. Jadi agak sulit untuk diintervensi. Walaupun kita tahu bahwa hidup sehat itu mah harus dilakukan ya. Tapi ya tidak serta-merta memang melindungi 100% atas kejadian kanker anak. Gitu, Kak. Kita belum kenalan dengan kakak siapa. Oh iya, aduh, lupa, Dok. Aduh, maafkan ya, Dok. Ini barengan Sam, Dok. Oh, Sam. Dok. Sam apa? Sam Smith. Sam without Smith, Dok. Oh, jadi Sam apa tuh? Barengan Sam Kusumah, Dok. Salam kenal, Oke. Dok. Iya, salam kenal juga. Ya. Jadi kenapa kok tiba-tiba topiknya kanker anak? Karena biasanya apa masih? Karena biasanya kanker anak tuh di bulan September loh, Kak. Panggilannya kakak atau mas atau om? Boleh, kakak juga boleh, Dok. Apa kakak? Oke. Ya, boleh, Dok. Nah, mungkin Ya. jadi berhubungan hari ini mungkin yang dibahas nih tentang kanker anak nih, Dok. Fakta dan juga mitosnya nih. Yang dibahas mungkin tadi dibahas sedikit mungkin tentang kankernya, terus juga mungkin secara penyebab, Dok, ya sampai saat ini belum diketahui ya penyebabnya apa. Bisa apakah juga karena keturunan, Dok? Misalnya orang tuanya pernah kanker gitu, Dok. Apakah ada potensi resiko untuk anaknya gitu? Pada beberapa tipe kanker tertentu iya. Jadi ada kanker yang sifatnya familial atau diturunkan dari keluarga begitu ya. Hanya saja jumlahnya kecil. Terutama biasanya kita curiga ada kanker-kanker yang seperti itu tuh kalau di keluarganya ada riwayat keluarga dengan berbagai tipe keganasan. Bentar ya, saya pindah dulu. Mengapa, Dok? Pindah dulu mobil. Oke, jadi kalau di kanker anak ini ya betul tadi ada yang sifatnya diturunkan, ada yang tidak. Yang sifatnya diturunkan itu tergantung jenis tipe kankernya, gitu ya. Sedangkan sebanyaknya sih sifatnya sporadis, jadi muncul tiba-tiba begitu saja. Jadi nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba anak kita atau saudara kita itu bisa terkena kanker. Gitu. Oke. Kira-kira, Dok, kalau misalnya anak nih terkena kanker, bentuk yang paling umum nih, Dok, yang sering dijumpai mungkin oleh dokter gitu ya, Dok, yang selama ini menangani, kira-kira kanker seperti apa Kanker nih, Dok? apa?
Oke, jadi yang paling sering kalau di kelompok anak tadi ya 0 sampai 18 tahun banyaknya kanker darah atau leukemia. Yang paling seringnya jenis leukemia itu dari sel limfoblast. Jadi nama kerennya acute lymphoblastic leukemia atau leukemia limfoblastik akut gitu. Jadi yang paling seringnya adalah kanker di sel darah, Dan dok ya. ya, ya, setiap sel di tubuh kita tuh berpotensi Kak untuk jadi kanker. Yang sel berinti di tubuh kita itu karena tiap hari yang sel berinti itu mempunyai kemampuan untuk membelah diri, maka dalam setiap pembelahan itu berpotensi menghasilkan sel yang salah atau error. Nah, tubuh kita oleh suatu sebab kehilangan fungsinya untuk mengenali sel yang error itu untuk tubuh baru berkembang, dan akhirnya sel yang error atau kita bilang sel kanker itu mampu memperbanyak diri, mempelajari diri tidak terkontrol, mengganggu fungsi organ-organ sekitarnya dan mampu berpindah tempat atau beranak pinak gitu, atau kita nama kedokterannya bermetastasis. Oke. Kemudian dok, kalau kira-kira dari segi misalnya kanker leukemia gitu, mungkin kanker di dalam sel sel tadi dok ya. Ini adakah Ya. ciri-ciri yang dapat mungkin bisa jadi patokan orang tua ketika Mm-hmm. anaknya mendeteksi ini nih kanker Okay. terkait penyakit kanker ya dok? Ya, jadi kanker itu dibagi dua dulu ya, kayak yang paling mudah mungkin untuk orang tua atau awam, jenis kankernya dulu yang sifatnya padat, bisa dipegang, bisa dilihat, ya, bisa diraba, itu bentuknya padat atau tumor gitu ya, benjolan-benjolan, bisa di semua tubuh, di kepala, di wajah, di mana gitu ya. Nah, kalau sel yang seperti ini apa sih bedanya antara tumor jinak dengan tumor ganas? Kalau yang jinak itu kayak tai lalat misalnya, lipoma begitu, pertumbuhannya tidak masif gitu ya, tidak cepat. Kalau ganas dia pertumbuhannya dari ukuran 1 jadi 2, 2 jadi 4 begitu, itu dalam waktu yang cepat. Yang kedua dia bisa menyebabkan gangguan sel-sel sekitarnya begitu. Kemudian dia juga bisa berpindah tuh, misalnya ada sel kanker yang kemudian menyebar ke paru-paru. Kalau yang sifatnya cair itu yang sifatnya cair itu seperti kanker darah, um, itu muncul dari sel darah yang berinti, yaitu sel darah putih. Nah, sel darah putih yang pertumbuhannya tidak terkontrol itu dapat mengganggu fungsi yang sel darah lainnya. Kadar sel darah merah bisa turun, trombositnya juga bisa turun. Ini cukup sulit dibedakan Kak, karena banyak penyakit-penyakit lain yang gejalanya mirip sama kelainan darah ini gitu. Misalnya anak dengan demam lama gitu ya, kemudian ada pucat, ada perdarahan. Jadi memang untuk orang tua sendiri agak sulit untuk menerka-nerka, sehingga kalau ada orang tua ya yang anaknya mengalami keluhan seperti tadi, ada demam lama, kemudian ada pucat, ada perdarahan, dan terutama nyeri sendi atau nyeri tulang, harus dipastikan apakah ini curiga suatu keganasan darah atau bukan. Baik, dok. Kira-kira dok, untuk pemeriksaan apa nih yang mungkin bisa dilakukan oleh para orang tua gitu deh, terkait jika khawatir anak-anaknya mungkin ada mendekati ke penyakit kanker gitu dok? Apakah dari cek darah kah atau mungkin screening yang lain gitu dok kira-kira? Eh, Kalau untuk screening, kita bilangnya kalau screening itu kan pengennya gimana nih, dari yang sakit diprediksi bakal jadi kanker atau enggak itu sulit ya Kak. Jadi mengetahui uh, apa ya, kita itu berpotensi nantinya bakal jadi kanker atau enggak untuk kanker anak itu belum belum banyak pemeriksaan seperti itu. Karena walaupun kita punya bakat gitu ya, punya genetik bakal jadi kanker belum tentu. Jadi tidak ada pemeriksaan yang direkomendasikan untuk hal tersebut gitu ya, memprediksi dia bakal jadi kanker di masa yang akan datang atau tidak.
Namun, kita bisa mengetahui secara dini atau mendiagnosis dini atau menemukan pasien-pasien kanker anak dalam kondisi yang lebih tidak berat begitu apabila misal tergantung dia tadi padat atau cair. Kalau kanker darah biasanya kita bisa nilai dari pemeriksaan darah rutin yang mungkin bisa kita lakukan atau biasa kita lakukan pada pemeriksaan infeksi biasa darah rutin, Kak. Jadi nanti kita lihat di situ profil darahnya, apakah ada peningkatan sel darah putihnya, penurunan sel darah merahnya, penurunan keping darahnya, dan yang paling sangat menentukan biasanya itu pemeriksaan jenis sel darah putihnya. Karena kalau pada kanker darah, sel darah putihnya itu walaupun banyak tapi itu terlihat kalau di bawah mikroskop ini pertumbuhannya tidak normal, Kak. Jadi biasanya untuk kanker darah kita meminta pemeriksaan darah yang lebih detail dan kalau sampai ada curiga kita pastikan sampai diperiksa ke sumsum tulang, jadi organ yang memproduksi sel darah. Kalau dia bentuknya padat, kita lakukan biopsi, Kak. Biopsi itu pengambilan jaringan atau daging kecil untuk memastikan ini jenis selnya apa dan sifatnya jinak atau ganas. Oke dok, jadi banyak cara mungkin yang bisa dilakukan saat dengan Ya, darah dok. Ya, apakah ada ya, kelebihan dari darahnya? Nah mungkin ini kembali kita ke topik dok ya di hari ini adalah fakta dan juga mitos kanker pada anak. Dari faktanya ya. dulu apa nih yang sering sudah ditemukan gitu terkait dengan fakta kanker pada anak? Kalau fakta mah kenyataannya banyak ya. Kalau fakta tuh mungkin yang di luar ekspektasi orang. Oh ternyata anak juga bisa terkena kanker, nggak cuma dewasa ya. Jadi anak itu tidak bebas. Oh pasti kalau anak nggak mungkin kanker enggak. Jadi ya namanya penyakit bisa terjadi sama siapa aja. Hanya saja perbedaannya pada kanker anak itu jenisnya berbeda mungkin sama dewasa, Kak. Kalau di dewasa lebih banyaknya karena kanker paru-paru, kanker misalnya payudara atau kanker apa ya? Kanker pencernaan, kolon. Nah, kalau anak lebih banyak tadi ya kanker darah gitu ya. Dan terutama kalau pada kanker anak itu seperti saya bilang tadi, penyebabnya bukan karena gaya hidup ya, tapi lebih karena dalam proses pendewasaan suatu sel itu ada sinyal-sinyal yang terganggu yang menyebabkan pendewasaannya atau maturasi itunya jadi salah gitu, Kak. Dan tubuh kita kehilangan kemampuan untuk mendeteksi itu sehingga ya sel yang nggak normal itu beranak pinak gitu. Itu mitos yang pertama. Mitos yang kedua, apakah kalau terkena kanker obat kemoterapinya nggak boleh tuh dikasihin karena berat gitu ya, nggak nanti berakibat belum tentu. Ada 6 kanker anak yang tingkat kesembuhannya cukup tinggi ya. Salah satunya adalah tadi kanker darah, kanker kelenjar getah bening, kanker ginjal, kemudian kanker otak begitu. Jadi kita juga jangan patah semangat karena kanker anak juga malah tingkat keberhasilan pengobatannya kita bisa bilang cukup tinggi, Kak. Terus apa ya? Apalagi ya mitosnya? Barangkali Kakak mungkin ada mitos-mitos tertentu yang ingin saya klarifikasi? Misalnya ini dok ada pada anak tuh terkait kanker, kalau misalnya anak kena kanker dok susah sembuh gitu dok. Itu mungkin yang paling sering di benak orang-orang kalau orang kena kanker itu Kalau merupakan kanker penyakit tuh yang sangat berbahaya nih. susah sembuh ya? Tergantung, Kak, tergantung jenis apa ya, jenis tumornya gitu ya. Jadi kalau di anak banyak karena kalau memang sih kalau dibandingin sama kasus dewasa kanker anak itu hanya 5% ya. Jadi di berbagai negara umumnya
pengobatan kanker anak itu tidak disebar, Kak, tapi disatukan misalnya, atau kita bilang desentralisasi. Kenapa? Karena supaya tahu hasil pengobatannya dengan pengobatan A atau B itu hasilnya bagus atau tidak, itu dikumpulin dulu gitu ya. Kalau kita lihat dari penelitian-penelitian di luar negeri, bahkan di Indonesia, kanker anak itu termasuk kalau dibandingin dewasa dengan obat-obatan kemoterapi yang biasa aja gitu ya, yang nggak usah canggih-canggih amat, itu bisa menyembuhkan, Kak, dibandingkan karena dewasa ya. Kalau dewasa itu lebih banyak karena kita ada mutasi perubahan sel yang akibatnya di gaya hidup dan lain sebagainya, sehingga harus menggunakan obat-obatan yang lebih mutakhir. Kalau kanker anak, justru dengan obat yang standar begitu, dia sangat sensitif terhadap kemoterapi, misalnya salah satu bentuk pengobatan dari kanker anak, gitu, Kak. Jadi kita sebetulnya memiliki ekspektasi atau harapan besar bahwa kanker anak itu bisa disembuhkan. Oke. Mungkin dok, mitos kedua nih dok, ada juga yang bilang nih dok terkait kanker ini, apakah kanker ini bisa menular kan dok? Gitu. Enggak sih, kan kanker itu akibat ada yang error gitu ya. Jadi memang gangguannya itu memang sudah dimiliki seseorang bahkan jauh semenjak dia kena penyakitnya gitu. Jadi tidak ada hubungan sama tular menular. Kalau tular menular itu sebagian besar karena penyakit infeksi. Namun penyakit atau anak-anak yang menyandang penyakit kanker ini seringkali daya tahan tubuhnya turun sehingga dia malah gampang ditulari oleh penyakit-penyakit lain atau pasien-pasien lain yang mengalami infeksi, Kak. Jadi dia tidak menularkan penyakitnya, tapi karena kondisi tubuhnya yang daya tahan tubuhnya nggak bagus, malah dia jadi gampang tertular sama orang gitu. Oke. Nah, mungkin dok ada yang bertanya nih di live Instagram kita di sore hari ini. Ada dari Pandu Kemasya nih. Ada makanan dan minuman yang rentan nggak dok menyebabkan kanker nih untuk Iya ya, jadi nggak boleh makan apa ya, nggak boleh makan yang dibakar, nggak boleh apa lagi ya. Intinya sih karena kita belum tahu kan tadi saya bilang penyebabnya apa ya, di kanker anak itu belum ada satu makanan atau satu zat yang secara pasti otomatis kalau terpapar zat ini atau makanan ini bisa otomatis jadi kanker. Jadi saya belum berani bilang ada makanan atau minuman yang dapat berpotensi menyebabkan kanker. Tapi ya kan kanker itu udah cukup berat ya. Jadi kalau kita tambah tubuh anak kita dengan makanan yang harus diolah dulu dengan banyak zat mengawet begitu ya, kemudian oksidannya banyak, misalnya minyak-minyak goreng yang digoreng berkali-kali, ya secara logika juga kan menambah masalah ya gitu. Jadi kalau saya sih prinsipnya, dan saya juga selalu bilang ke pasien-pasien, kita tidak bisa mencegah anak kita terkena kanker, namun yang kita bisa lakukan selaku orang tua adalah hidup sehat. Tentunya hidup sehat sebisa mungkin secara logika pun tubuh kita harus diberikan makanan sehat, ya kan? Gitu. Makanan sehat itu artinya ya sebisa mungkin kita menghindari tadi makanan-makanan yang non organik, kemudian bahan pengawet, pewarna. Tapi saya rasa tubuh kita kalau kita dipaparkan dengan jumlah yang sedikit, maka tubuh kita pun sepertinya memiliki kemampuan untuk menetralisir. Tapi kalau dipaparkan terus-menerus, ya pastinya tubuh kita juga lelah kan, jadi menambah masalah baru gitu. Bisa fungsi ginjalnya yang menurun, fungsi hatinya yang menurun. Jadi karena penyakit ini tidak bisa kita cegah, yang kita bisa lakukan adalah kita berupayakan anak kita selalu dalam kondisi optimal, sehat, tidak terkena infeksi, tidak terkena penyakit-penyakit degeneratif lainnya yang akibat mengkonsumsi makanan dan minuman tertentu.
Gitu, Kak. Oke, semoga menjawab dari pertanyaannya Kang Pandu nih ya. Oke dok, ada pertanyaan Ya. lainnya dok. Ini dari Ya. Disweti 26. Ini pertanyaannya untuk penyakit Hmm. thalassemia dan juga leukemia apakah menurun dok? Atau mungkin diturunkan gitu, mungkin maksudnya ya. Mhm. Ya, tadi udah dibahas ya. Kalau yang leukemia itu umumnya tidak menurun. Tadi kalau yang saya bilang, oh ada penyakit kanker tertentu yang memiliki sifat herediter, misalnya adalah retinoblastoma. Retinoblastoma itu ada bentuk-bentuk yang diturunkan, misalnya apabila retinoblastoma itu kanker mata. Kanker mata yang sering terjadi pada anak, kalau terkena kiri kanan itu sifatnya bilateral, itu sebagian besar bisa diturunkan ke generasi-generasi berikutnya. Nah, ini beda. Tadi saya udah bilang ya, agak susah memang kalau orang tua menerka-nerka ini kanker anak atau bukan. Ini contohnya begini. Ada pertanyaan thalassemia dan leukemia. Mirip kan? Belakangnya mia-mia juga. Yang satu leuke, yang satu thalassemia. Kalau thalassemia itu bukan keganasan, tetapi dia kelainan genetik. Kelainan genetik yang menyebabkan sel darah merahnya itu diproduksinya tidak sempurna rantai yang diperlukan di dalam sel darah merah, sehingga dia dipecah terus dan akhirnya dia mengalami anemia kronis yang membutuhkan transfusi rutin gitu. Dan dia tidak ada hubungannya sama sel darah putihnya normal, trombositnya juga normal, dan tidak ada pertumbuhan sel yang tidak bisa terkontrol. Jadi beda, tetapi menurun karena ini kelainan genetik. Diturunkan dari ayah dan ibu pembawa sifat. Begitu. Oke, terima kasih dok untuk jawabannya. Ya. Terus ya dok, ada juga pertanyaan lainnya dari Rainvia. Ini bertanya dok, kalau pasien dengan kanker bolehkah imunisasi dok? Oh, tergantung ya. Jadi dengan kanker itu dia dalam tahap pengobatan yang mana? Karena prinsipnya imunisasi adalah memberikan kekebalan tubuh pada anak yang sehat ya kan Kak? Gitu, untuk mencegah gitu. Jadi tergantung dia fase pengobatan yang mana, apakah masih dalam fase pengobatan intensif, jadi kemoterapi yang diberikan cukup tinggi gitu, yang mana sel tubuh atau sel imunnya juga bisa terganggu, tentunya kita tidak merekomendasikan. Tetapi ada saatnya pengobatan itu sudah diturunkan, artinya dia tinggal memberikan obat-obatan untuk menjaga supaya tidak kekambuhan atau kita bilangnya fase rumatan. Di situ kondisi anaknya kan hampir tidak bisa dibedakan dengan kondisi normal. Nah, pada kondisi seperti itu, di mana penyakitnya bisa terkontrol, itu kita bisa merekomendasikan untuk tetap diberikan imunisasi untuk mencegah penyakit infeksi tentunya. Baik. Terima kasih banyak dok untuk jawabannya. Nah, jadi semoga bisa menjawab ya untuk Rainvia untuk pertanyaannya. Tadi juga sempat dibahas sedikit dok tentang pengobatan pada pasien kanker ya untuk anak. Ya, Salah satunya adalah kemoterapi dok ya. Kira-kira ya, dok ya. pengobatan lain ini mungkin ada gitu pengobatan lain untuk pasien dengan kanker gitu dok. Ya, jadi sebenarnya sama sih Kak, prinsipnya sama dewasa ya. Intinya balik lagi, kanker itu kan pertumbuhan sel yang nggak bisa terkontrol. Jadinya obat-obatan itu dimaksudkan untuk bekerja pada siklus sel. Jadi bagaimana selnya berhenti membelah. Ada berbagai cara, baik secara kimiawi gitu ya, dan juga cara radiasi. Nah, itu untuk untuk menghentikan tumornya gitu ya. Dan untuk menghilangkan sel yang nggak normalnya, cara instannya juga ada, misalnya dengan pembedahan Kak gitu. Jadi ada beberapa pendekatan pengobatan, tapi umumnya dikasihnya itu
kombinasi antara awalnya di kemo kemudian dilanjutkan bedah atau pembedahan dulu kemudian dilanjutkan dengan radiasi, pembedahan dilanjutkan dengan kemoterapi, itu tergantung dari jenis tumornya. Kalau tadi tumornya padat, ya biasanya sih melibatkan ada pembedahan. Tapi kalau tadi tumornya atau kankernya jenisnya cair, seperti kanker darah, oh ya pasti nggak akan ada yang dibedahkan gitu. Jadi tergantung dengan jenis tumornya juga. Oke. Mungkin dok kita nggak kerasa nih udah setengah jam lebih ya untuk nemenin Pentuners nih dari live Instagram. Mungkin bisa disimpulkan dok terkait tentang fakta dan juga mitos nih seputaran kanker pada anak nih dok. Iya, jadi sebenarnya mitos-mitos yang berkembang itu bisa menyesatkan ya Kak, yang membuat keterlambatan membawa ke fasilitas primer gitu, maupun ke rumah sakit dengan fasilitas yang lebih maju. Jadi buat orang tua, kalau memang ada keluhan yang sepertinya berat begitu ya, jangan takut untuk membawa ke dokter atau ke tenaga medis lainnya untuk mendapatkan penjelasan, karena salah satu kemungkinannya mungkin saja anak kita mengalami tumor atau kanker, karena sering sekali, terutama nih yang paling sering terlambat misalnya adalah kanker tulang. Jadi disangkanya patah tulang ya kan, kemudian dibawa dulu lah ke bengkel tulang dan lain sebagainya. Akhirnya dalam kondisi sudah berat baru dibawa ke rumah sakit. Jadi intinya kalau keganasan itu, satu, pertumbuhannya sangat cepat, ada penurunan berat badan yang drastis, sering disekali disertai dengan gejala sistemik seperti demam, tidak mau makan, begitu ya. Jadi kalau tidak jelas, lebih baik jangan menyimpulkan sendiri, jangan googling-googling, uh, karena kadang-kadang lebih serem dari yang sebenarnya, membuat aduh takut pergi gitu. Yang kedua, pastikan bapak sama ibu harus punya akses ke fasilitas kesehatan. Jadi bagi yang belum mempunyai asuransi harus punya, karena kalau sekali yang memang ya kadarulahnya mengalami saudara kita ada yang mengalami penyakit ini, terutama ini cukup berbiaya besar, tapi untungnya dengan ada asuransi nasional sekarang, itu dapat membantu dengan banyak. Jadi tidak ada alasan tidak membawa ke tidak ada alasan untuk tidak membawa ke dokter. Oh ya, salam kembali Alvan. Ya, Alvan juga salah satu survivor loh. Ini salah satu contoh tepat membawa ke rumah sakit sehingga dapat ditangani, dan mudah-mudahan kita doakan tetap sehat semuanya ya teman-teman. Amin. Halo Afan, mungkin lagi nonton juga di sana ya. Ya, gitu. Karena nggak mudah Kak, karena pengobatannya itu panjang, kadang-kadang berhenti di tengah jalan karena kekurangan biaya, atau misalnya malah ngerasa udah sehat gitu kan. Udah padahal namanya protokol pengobatan itu tuh nggak bisa semaunya kita, udah bagus, ini cukup sebulan aja. Kita harus menyelesaikan tetap. Kalau misalnya direncanakan 6 bulan, ya kita harus selesaikan 6 bulan. Kalau 2 tahun, ya 2 tahun, begitu. Jadi perlu dukungan juga nih buat keluarga dan pasien-pasien untuk terus berjuang gitu ya, untuk menyelesaikan pengobatan dan hidup setelahnya gitu juga tidak mudah. Gitu Kak. Oke dok, terima kasih banyak untuk sharingnya dok ya terkait dengan kanker pada anak nih dok. Nah, semoga kali ini nontoners yang lagi nonton nih di live Instagram juga bisa ada pencerahan juga, atau mungkin ilmu juga nih terkait kanker pada anak. Jadi intinya kita harus tetap hidup sehat ya, seperti yang dokter tadi bilang, apalagi untuk para moms dan juga bapak-bapaknya nih yang di rumah untuk tetap menjaga pola makan sehatnya, hidup sehatnya untuk anak-anaknya agar minimal-minimal tidak, meskipun belum tahu penyebabnya kenapa ya terkena kanker, tapi setidaknya kalau menghidup dengan sehat bisa mengurangi hal-hal tersebut ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak Dokter Nur untuk waktunya.
Terima kasih banyak atas waktunya untuk bergabung barengan Sam Kusuma di Sikat. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi Dr. Nur Melansari, spesialis A KMKes yang sudah join di live Instagram seputar informasi kesehatan di episode kali ini. Iya. Mungkin untuk mengakhiri live Instagramnya, Dok. Semoga sehat selalu, lancar selalu untuk Ya, aktivitasnya. sama-sama. Terima kasih semuanya. Yang sehat, semoga tetap sehat. Yang sakit, segera ke dokter. Amin, amin, amin. Izin Ya, untuk mengakhiri live Instagramnya, Dok. Terima kasih ya. banyak atas. Sampai ketemu lagi. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Sampai jumpa. Izin live ya, dah. Ya, bye-bye, Dokter. Nah, terus tadi adalah obrolan seru nih barengan Dokter Nur Melani Sari, spesialis anak ya, AKMKes. Nah, nanti berkaitan tentang fakta dan juga mitos pada kanker untuk anak nih, terus ya. Mungkin itu saja yang ada di Sikat di sore hari ini. Nanti kita ketemu lagi di minggu depan, di hari Rabu. Jadi jangan kemana-mana juga. Pokoknya stay aja terus di setiap jam 16.30 di hari Rabu. Barengan Sam di Sikat seputar informasi kesehatan. Bye-bye.